Jadi segala pemahaman yang bertentangan dengan Al-Quran As-Sunnah, bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan syariah Islam, maka pemahaman tersebut harus ditolak, termasuk komunisme, termasuk marxisme, termasuk leninisme, termasuk sosialisme. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat di siang yang berbahagia ini adalah meningkatkan takwa, menolak paham komunis. Ketakwaan adalah sebaik-baik bekal dalam kehidupan dunia untuk menyongsong kehidupan akhirat. Allah memberikan derajat kemuliaan bagi mereka yang kemudian bertakwa. Allah memberikan rasa cinta kepada orang-orang yang bertakwa hingga Allah menyeru, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Allah menyeru kita untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunannya, mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu bisa kita raih manakala ketakwaan ini menancap di dalam hati kita. Ketakwaan ini terrealisasi dalam kehidupan kita. Dan bagi orang-orang yang kemudian tidak memiliki keimanan, mereka yang mengingkari keberadaan Allah, mereka juga mengingkari yang namanya yaumil akhir, adanya hari kiamat, adanya yaumil hisab, adanya hari perhitungan, maka sungguh mereka tidak akan pernah meraih derajat takwa, karena mereka kemudian menolak perkara-perkara mendasar dalam pokok-pokok keimanan. Ketakwaan ini yang harus kemudian kita kuatkan di tengah arus informasi, di tengah arus media, di tengah berbagai macam paham-paham yang hadir di tengah masyarakat, yang saat ini berupaya untuk dimunculkan, dan itu akan mengerus keimanan kaum muslimin, menggerogoti dan menghancurkan ketakwaannya dengan berdasarkan filsafat materialisme. Ditanamkan rasa keraguan, betulkah bahwa Allah sang pencipta itu ada? Ditanamkan keraguan, betulkah orang-orang yang sudah mati akan bisa dihidupkan? Betulkah bahwa manusia kelak akan dibangkitkan setelah kematiannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban? Maka dengan pemahaman-pemahaman kontemporer yang menyimpang, sebagaimana paham marxisme, faham leninisme, faham sosialisme, faham ateisme, termasuk paham komunisme, mencoba kemudian disuntikkan di tengah umat, merusak generasi muda dengan menghantarkan mereka kepada pemahaman liberal terlebih dahulu, yang menyamakan semua agama, yang menolak hakikat kebenaran Islam, hingga pelan-pelan mereka diantarkan kepada pemahaman menolak agama Islam secara mutlak dan menjadikan ateisme, menjadikan komunisme sebagai landasan berpikir mereka. Inilah yang patut kemudian kita renungkan. Dengan meningkatkan ketakwaan, kita akan bisa membendung paham-paham tersebut. Ketakwaan sendiri dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah al-khawfu minal jalil, adanya rasa takut kepada Allah yang agung, wa amalu bitanzil, beramal dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran dan Sunnah,
Wa qana'atu biqalil, menerima segala takdir ketetapan Allah walaupun sedikit, misalnya dalam perkara rezeki. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri menghadapi yang namanya kematian. Inilah gambaran ketakwaan. Kita hadirkan rasa takut kepada Allah yang Maha Agung, di mana kita harus banyak-banyak merenung dan berfikir bahwasanya bumi, alam semesta dan kehidupan ini tidak mungkin ada kecuali ada yang menciptakannya. Sehingga Allah mengatakan watazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Ternyata ketakwaan ini, ternyata keimanan ini hanya dimiliki bagi mereka yang berakal. Siapa yang berakal itu? Yang manakala mereka duduk, yang manakala ketika mereka berdiri, yang manakala tatkala mereka berbaring, mereka merenungkan seluruh hakikat ciptaan Allah, bumi, alam semesta, kehidupan dunia ini dengan segala ketelitian dan keteraturannya. Tentunya tidak mungkin ada dengan sendirinya, melainkan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berfikir, bagi mereka yang berakal. Hanya orang-orang yang berakal yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang mengadakannya. Tidak mungkin ada kehidupan dunia ini kecuali itu ada sang pencipta yang menciptakannya. Siapa dia? Tidak lain, tidak bukan, melainkan Al-Ahad, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tiada sekutu, yang tiada tandingannya, yang menciptakan seluruh kehidupan dunia ini, menciptakan alam semesta ini, menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Inilah al-khawfu minal jalil, melahirkan rasa takut di hati kita akan Allah yang al-jalil. Kemudian wa amalu bitanzil, kita beramal dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi segala pemahaman yang bertentangan dengan Al-Quran As-Sunnah, bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan syariah Islam, maka pemahaman tersebut harus ditolak. Termasuk komunisme, termasuk marxisme, termasuk leninisme, termasuk sosialisme. Sekalipun dia berbicara tentang ekonomi yang merata, karena hakikat pemerataan ekonomi yang sebenarnya hanya berada di dalam ajaran Islam yang kemudian mampu mensejahterakan manusia, memberikan keadilan yang sebenar-benarnya keadilan. Kemudian al-qana'atu biqalil, kita qana'ah menerima segala takdir ketetapan Allah. Misalnya dalam perkara rezeki walaupun sedikit, dan secara umum apapun ketetapan Allah itu harus kita terima di dalam seluruh kehidupan kita. Kita hidup, ada berbagai macam ujian yang hadir, ada berbagai macam rintangan yang hadir. Semuanya itu adalah takdir. Bagi mereka yang kemudian berpaham komunis, mereka tidak mempercayai yang namanya takdir. Segala sesuatu yang dilakukan semata-mata karena urusan ikhtiar mereka, tidak ada campur tangan sang pencipta. Bagi seorang yang beriman, bagi seorang yang bertakwa, dia memahami dalam kehidupan dunia ini dia berikhtiar semaksimal mungkin karena Allah mewajibkan ikhtiar sebagai bentuk ibadah. Namun dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah yang Maha kemudian menetapkan segala perkara dalam kehidupan dunia ini. Inilah perkara keyakinan akan takdir yang benar, dan tentunya ini tidak akan diimani bagi orang-orang yang tidak kemudian meyakini yang namanya keimanan kepada Allah, apalagi keimanan terhadap yaumil akhir. Kemudian yang terakhir, wal isti'dadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri menghadapi yang namanya kematian, mempersiapkan diri menghadapi yang namanya hari kebangkitan.
bagi kita seorang muslim, kita menyadari bahwasanya hakikat kehidupan kita ini sementara. Kita akan mati, kita akan ditanyai di alam kubur, kelak kita akan dibangkitkan, kita akan dihisab di yaumil kiamah kelak, dan saatnya penentuan ketika itu. Apakah kemudian kita akan ditempatkan di surga Allah ataupun di neraka Allah Subhanahu wa taala? Karena kita meyakini perkara tersebut, maka mari kita mempersiapkan kehidupan dunia ini dengan perbekalan terbaik untuk menyongsong kehidupan akhirat. Bagi mereka yang kemudian berpaham komunis, tentunya perkara ini adalah perkara yang kemudian mereka tolak. Kita menyaksikan saat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam upaya dilakukan agar pemahaman-pemahaman komunisme ini baik secara halus, secara pelan-pelan mencoba disuntikkan kembali di tengah umat dengan dalih pemerataan ekonomi, dengan dalih keadilan ekonomi, dengan dalih melawan kezaliman. Berupaya kemudian pemahaman-pemahaman seperti ini disuntikan. Padahal bagi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menolak segala paham-paham yang bertentangan dengan akidahnya, juga bertentangan dengan syariahnya. Tidak ada jawaban lain bagi kita, tidak ada kemudian solusi lain bagi kita. Bagi seorang muslim, wajib dia berpegang teguh kepada ajaran Islam secara menyeluruh, secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, secara totalitas, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jawabannya adalah kita pegang, kita genggam erat ajaran Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Kenapa? Dengan memegang Islam secara menyeluruh, meniscayakan kita menolak berbagai pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islam, termasuk paham komunisme itu sendiri. Sesungguhnya Rasulullah telah menyampaikan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka tancapkan di dalam hati kita bahwa Islam ini adalah sebuah kemuliaan yang begitu tinggi, dan sesungguhnya berbagai macam ajaran dan pemahaman-pemahaman lainnya adalah perkara-perkara yang kemudian rendah, dan manakala kita mengambilnya, kita akan mendapatkan kehinaan. Namun manakala kita berpegang teguh terhadap Islam, kita benar-benar akan mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana para sahabat, sebagaimana para tabi'in, sebagaimana para tabi'ut tabi'in, dan sebagaimana umat Islam terdahulu, mereka mulia tatkala mereka berpegang teguh terhadap ajaran Islam secara menyeluruh dan menolak berbagai macam paham-paham yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islam, karena mereka meyakini bahwa sesungguhnya Islam ini hadir menjadi solusi, menjadi petunjuk atas seluruh persoalan-persoalan yang menimpa umat manusia, yang dengan Islam ini kemuliaan dalam kehidupan dunia akan bisa kita raih, dan tentunya juga kemuliaan dalam kehidupan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.